Perkenalkan, nama saya Susana Irmawati Ndamamuju dengan NIM 3124016. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Wirowacana Sumba dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas etika Kristen dalam bisnis. Tanggapan tentang pandangan etika deskriptif terkait tujuan dan dampak praktek kawin tangkap di Sumba. Pandangan etika deskriptif berfokus pada pemahaman dan penggambaran praktik sosial tanpa memberikan penilaian moral. Dalam konteks kawin tangkap di Sumba, praktik ini dapat dipahami sebagai bagian dari tradisi dan norma budaya yang telah ada selama bertahun-tahun. Tujuan praktik kawin tangkap: 1. Menghindari stigma sosial. Salah satu tujuan utama dari kawin tangkap adalah untuk menghindari aib atau malu yang mungkin timbul akibat hubungan pranikah. Dalam masyarakat Sumba, di mana norma-norma sosial sangat kuat, kawin tangkap dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga. Kedua, peningkatan status sosial. Praktik ini juga dapat berfungsi untuk meningkatkan status sosial, terutama bagi pihak laki-laki. Dengan merebut perempuan, laki-laki dapat menunjukkan keberanian dan kekuatan yang dapat meningkatkan reputasi mereka di mata masyarakat. Yang ketiga, penyelesaian konflik. Dalam beberapa kasus, kawin tangkap dapat berfungsi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik antara keluarga, di mana pranikah dianggap sebagai solusi untuk menghindari pertikaian lebih lanjut. Dampak praktek kawin tangkap: 1. Pelanggaran hak asasi manusia. Praktik ini seringkali dilakukan tanpa persetujuan penuh dari perempuan, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan otonomi individu. 2. Ketidakstabilan emosional. Banyak perempuan yang terlibat dalam kawin tangkap mengalami tekanan emosional dalam psikologi yang signifikan yang dapat berdampak pada kesehatan mental mereka. Dampak sosial dan psikologi dari praktek kawin tangkap dari sudut pandang etika normatif. Dari sudut pandang etika normatif yang berfokus pada penilaian moral dan prinsip-prinsip yang seharusnya diikuti, dampak sosial dan psikologi dari praktik kawin tangkap dapat dianalisis sebagai berikut. Dampak sosial: 1. Ketidaksetaraan gender. Praktik kawin tangkap memperkuat ketidaksetaraan gender, di mana perempuan sering kali tidak memiliki suara dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Hal ini menciptakan struktur sosial yang mendiskriminasikan perempuan dan mengabaikan hak-hak mereka. 2. Stigma dan isolasi. Korban kawin tangkap seringkali menghadapi stigma dari masyarakat yang dapat mengakibatkan isolasi sosial. Mereka mungkin dianggap tercemar atau tidak layak oleh komunikasi yang dapat mengurangi dukungan sosial yang mereka terima. 3. Perubahan dinamika keluarga. Praktik ini dapat mengubah dinamika keluarga, di mana perempuan mungkin dipaksa untuk beradaptasi dengan peran baru yang tidak diinginkan, dan ini dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga. Dampak psikologi: trauma emosional. Korban kawin tangkap sering mengalami trauma psikologi termasuk kecemasan, depresi, dan gangguan stres. Trauma PTSD. Mereka mungkin merasa terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan dan kehilangan kendali atas hidup mereka. 2. Perasaan kehilangan otonomi. Korban sering kali merasa kehilangan otonomi dan hak untuk memilih pasangan hidup mereka, yang dapat mengarah pada perasaan rendah diri dan ketidakberdayaan. 3. Tekanan pada pelaku. Pelaku kawin tangkap juga dapat merasakan tekanan sosial untuk memenuhi harapan budaya yang dapat menyebabkan stres dan konflik internal. Mereka mungkin merasa terjebak antara norma budaya dan keinginan pribadi. 4. Dampak pada hubungan. Praktik kawin tangkap dapat merusak hubungan interpersonal bagi antara pelaku dan korban, maupun dampak konteks keluarga yang lebih luas. Ketidakpercayaan dan ketidakpuasan dapat muncul yang dapat mempengaruhi kualitas hubungan jangka panjang. Sekian dari saya. Terima kasih.